Hari ini kita rapat yang boleh dinilai mendadak terkait dengan pembahasan satu rencana SKP 2020 yang saya menganggap juga agak sulit bagi kita, bagi dosen yang ada di MT untuk bisa melaksanakannya. Nah, perlu kita kesepakatan, juga perlu persepsi yang sama. Kalau kita menolak berarti kita punya alasan, harus mengungkapkan alasan untuk kita sampaikan secara bersama. Tapi bagaimanapun ini kelihatannya mesti harus kita laksanakan. Tapi paling tidak kalau toh dilaksanakan, kita cari cara bagaimana beban kepada kita itu tidak terlalu berat, ya, dan kita sesuaikan dengan kemampuan kita yang ada di fakultas ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menanggapi atau tindak lanjut dari rencana riset kolaborasi dengan peneliti dari Malaysia yang kalau kita baca surat dari LP2M itu ada beberapa hal yang kelihatannya nggak rasional. Nah, itu kita bahas bagaimana tindak lanjut kita menanggapi surat dari LP2M. Kemudian yang ketiga adalah bahwa tanggal 22 kita sudah mulai perkuliahan, dan tadi ada surat edaran dari Warik 1 bahwa kuliah tetap menggunakan format e-learning 4.0 karena format baru yang direncanakan belum siap diselenggarakan oleh Biro AKPK. Nah, untuk teknis rapat ini saya serahkan ke Pak Henry yang banyak terlibat dalam kegiatan ini. Saya persilakan Pak Henry. Terima kasih. Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan untuk bisa bergabung pada rapat koordinasi kita pada hari ini, di mana ada 3 topik seperti yang sudah disampaikan Pak Dekan tadi. Tapi mungkin yang paling inti adalah yang poin 1, yaitu tentang rencana pengisian SKP, ya, atau pengisian rencana SKP. Untuk yang 2 lagi mungkin nanti hanya sifatnya singkat saja untuk riset kolaborasi maupun masalah persiapan perkuliahan. Nah, untuk yang pertama, mungkin bisa kita buka sebentar kemarin yang sudah disosialisasikan tentang prosedur rencana pengisian rencana SKP, ya. Ini saya buka PPT dari AKPK sebelumnya, ini Pak Warek dan Pak Satria dari LP3M. Ini kalau melihat PPT ini, kita bisa lihat di sini bahwa sebenarnya latar belakang dari adanya pengisian rencana ini sesungguhnya adalah menyelaraskan dengan capaian IKU sesungguhnya. Di samping IKU juga diselaraskan dengan APS, akreditasi program studi. Nah, mungkin dari hasil evaluasi yang sebelumnya bahwa APS dari bukan APS ya, tapi hasil
Monex internal yang sudah dilakukan itu menunjukkan bahwa nilai akreditasi kita ya dilihat dari Monex internal itu masih sangat rendah ya untuk UPN. Jadi ada usaha bagaimana kita bisa meningkatkan nilai APS dari masing-masing prodi dan juga tentunya untuk mencapai atau meningkatkan capaian IKU. Karena memang target ke depannya ini selalu dikaitkan dengan BLU, di mana setelah BLU nantinya tentu capaian IKU juga akan meningkat. Dari sini ini di breakdown menjadi PKD-kan, dan PKD-kan ini tadi barusan sudah saya minta ke KPK, baru bentuk draft. Nanti akan coba kita lihat seperti apa PKD-kan FT gitu. Nah, dari sini atas dasar PKD-kan ini lalu diturunkan menjadi PK Prodi ataupun jurusan. Nah, dari sini nanti masing-masing program studi akan membuat strategi. Jadi strategi apa yang diambil untuk mencapai IKU sebagaimana ada di PK seperti itu. Misalkan nanti akan dibuatkan seperti ini, jadi masing-masing prodi diharapkan nanti bisa membuatkan matriks seperti ini. Jadi untuk publikasi itu berapa targetnya. Nah, kalau bisa ini memang kita sama-sama rundingkan untuk masing-masing prodi menurut PKD-kan ini nanti akan kita breakdown menjadi PK prodi sehingga dari situ nanti bisa kita lihat berapa sebenarnya nanti target dari masing-masing prodi. Misalkan untuk publikasi internasional, mungkin untuk book chapter, mungkin untuk publikasi nasional, dan seterusnya. Nah, dari sini artinya kalau saya lihat di sini benar-benar memang peran dari program studi ini sangat dibutuhkan di sini karena program studi lah nanti yang paling tahu mengenai potensi di masing-masing prodi, berapa capaian kira-kira yang bisa dicapai. Tapi tentu nanti akan dikalkulasi dengan total di fakultas itu berapa. Coba kalau kita lanjutkan, ini jadi dasarnya suratnya dari PK. Kalau kemarin ini dari di PPT-nya AKPK atau Pak Warek. Jadi di sini dibuat perjanjian kinerja, dibuat contohnya ekonomi dan bisnis gitu. Makanya tadi udah saya minta nanti kita lihat sekilas nanti mengenai perjanjian kinerja antara Fakultas Teknik dengan universitas. Nah, salah satu di sini misalkan diperlihatkan mengenai contoh isinya ini ya, nanti akan kita lihat yang untuk teknik saja. Nah, ini mekanisme penetapan SKP-nya. Nah, kalau kita lihat di matriks ini diawali dari yang pertama dosen sesungguhnya. Jadi kita harapkan nanti kita akan melakukan sosialisasi dalam ini. Kita harus melakukan sosialisasi dengan dosen, lalu dosen mengisi SKP-nya. Nah, ini yang pertama nomor 1 ini, lalu dosen setelah mengisi itu akan diajukan ke prodi, ya, ke masing-masing prodi. Lalu masing-masing prodi itu melakukan review atas ajuan SKP yang sudah diberikan oleh dosen. Lalu melihat apakah isian dari masing-masing dosen ini kalau setelah dikalkulasi, apakah target APS-nya dan target IKU yang sudah dibebankan misalkan ke masing-masing prodi itu sudah tercapai atau belum. Kalau sudah, nah tinggal melanjutkan hasil review itu diserahkan ke fakultas. Nah, kalau sudah memenuhi semua langsung disahkan oleh dekan. Lalu fakultas SKP tingkat fakultas dilaporkan ke bagian kepegawaian ke AKPK. Lalu nanti hari Sabtu ini sama-sama mengisi SKP-nya. Nah, lalu mungkin menjadi pertanyaan lah, bagaimana kalau setelah direview oleh masing-masing prodi ternyata
belum memenuhi sesuai dengan APS atau sesuai dengan IKU. Berarti oleh karena itu berarti masing-masing prodi perlu menugaskan dosen lagi sehingga capaian itu bisa tercapai gitu. Target itu bisa tercapai. Berarti prodi perlu memberikan tugas, membebankan tugas ke masing-masing dosen. Nah, di sini mungkin mulai muncul persoalan gitu ya. Mungkin menjadi pertanyaan bagaimana prodi menugaskan dosen untuk tugas-tugas tertentu begitu ya. Yang mungkin tugas itu bisa kita anggap katakanlah itu berat begitu ya. Nah, mungkin ini yang menjadi persoalan sesungguhnya dan mungkin bisa saja ini bisa kita katakan ya mungkin hal-hal yang sensitif lah. Di saat kita tugaskan dosen dan itu tercapai mungkin tidak ada persoalan. Tapi kalau tidak tercapai, konsekuensinya apa? Nah, di sini mulai saya berpikir kemarin juga selalu saya tanyakan itu, tetapi tidak ada mendetail jelas dari universitas. Kalau tidak tercapai apa konsekuensinya? Lalu dasar kita juga menugaskan dosen apa? Apakah ada aturan atau berdasarkan sebuah SK atau mungkin surat edaran atau tidak ada? Nah, ini yang mungkin yang menjadi persoalan. Kalau sudah ada aturannya, misalkan mungkin kalau lektor nanti dibebankan jurnal nasional terakreditasi Sinta 2 misalkan. Minimal misalkan. Atau mungkin kalau lektor kepala minimal Q4 Scopus misalkan. Sehingga bisa merata semuanya. Mungkin tugas dari prodi mungkin tidak terlalu berat. Tetapi karena itu tidak ada, ini yang menjadi persoalan sesungguhnya. Itulah yang melatar belakangi sebenarnya kenapa kita harus duduk bersama hari ini supaya kita sepaham dan kita sepakati beban seperti apa nanti yang harus kita berikan ke dosen, di mana beban itu bisa kita katakan ya jangan sampai membebani ya, tapi tidak menjadi sesuatu hal yang mengakibatkan nanti ada reaksi yang kurang enak dari dosen. Tentu ini harus kita pikirkan bersama. Kalau konsekuensi di belakang tidak ada, mungkin tidak ada persoalan. Yang menjadi persoalan adalah kalau nanti jadi ada kaitan dengan misalkan akan dikaitkan dengan KJM atau dikaitkan dengan Serdos dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kalau edaran yang terakhir itu sama sekali tidak ada dikaitkan. Tapi sosialisasi, pernah dilakukan sosialisasi, itu ada di PowerPoint-nya dari LP3M bahwa kaitannya adalah ke insentif. Itu pernah ada itu. Jadi nanti apakah memenuhi atau tidak, lebih kecil dari target atau tidak, gitu. Itu ada, gitu. Nah, cuma apakah itu nanti akan jadi dilakukan, nah itu saya sama sekali tidak tahu. Nah, ini yang perlu kita bahas sesungguhnya, khususnya di dalam hal menugaskan dosen untuk beban-beban tertentu. Ini yang mungkin yang sangat-sangat penting kita bahas untuk kita sama-sama lah memikirkan gimana caranya. Tapi seperti yang disampaikan Pak Dekan tadi, tidak bisa juga kita abaikan kebijakan ini atau program ini. Kita abaikan saja begitu, kita tidak isi sama sekali, nggak mungkin juga. Memang kita mau tidak mau kita harus mengikuti alur. Memang alurnya sekarang mau bagaimana mencapai IKU, gitu. Karena memang itu dibebankan dari kementerian dan itu menjadi beban universitas, artinya juga beban kita. Gitu. Nah, cuma memang masing-masing dosen tentu berbeda cara menanggapi atau menerima program-program seperti ini. Karena memang ya sifat kita kan seperti itu, sangat-sangat manusiawi ya. Kalau kita udah nyaman untuk satu posisi, kalau ada perubahan lagi, wah kan gak enak ini. Gitu. Nah, tentu akan selalu seperti itu. Nah, ini mungkin yang paling penting harus kita bicarakan hari ini. Sementara waktu memang udah sangat sempit. Hari Sabtu itu sudah dosen sudah mengisi di Simpok. Nah, artinya besok masing-masing dosen sudah mengisi di
di Excel ya, di program Excel yang sebelumnya kita sudah punya. Nah, lalu itu mengirimkan itu ke prodi. Lalu prodi memberikan lagi beban ke bawah kalau misalkan hasil analisis mengatakan belum tercapai APS atau mungkin IQ. Nah, mungkin ini yang paling perlu kita bahas mengenai SKP. Ya. Nah, mungkin sedikit kita masuk dulu ke masalah PK Dekan ya, FT, draft PK Dekan FT. Buka dulu filenya sebentar. Ya. Ini PKDK ya, draftnya ya, draft perjanjian kinerja dekan Fakultas Teknik dengan rektor untuk tahun akademik 2021 ya. Nah, ini yang pertama mengenai Renstra, mungkin ini nggak begitu ada kaitan ya. Dokumen analisis SWOT, pelaporan PDPT, ini bukan, ini kita lewatkan ya. Implementasi persentase anggaran, oke, kita lewatkan. Memiliki masa tunggu. Nah, ini memiliki masa tunggu lebih kecil dari 3 bulan. Nah, ini 55% ditargetkan ke kita. Tapi memang kalau ke IKU ini ke SKP saya pikir tidak ada kaitan. Lalu melanjutkan studi 5%, menjadi wira swasta 15%. Ini berat ini. Ini benar-benar harus kita karena ini berkaitan dengan cepat lambatnya mahasiswa bekerja. Lalu yang berikutnya menghabiskan paling tidak 20 SKS di luar kampus. Nah, ini 20%. Nah, ini untuk termasuk kegiatan-kegiatan Permatasari, amati maupun magang. Nah, ini melalui itu nanti kita capai. Lalu meraih prestasi akademik, non akademik tingkat nasional, lainnya untuk mahasiswa. Ya. Yang untuk dosen, mahasiswa juga alumni ini. Nah, untuk kerjasama itu di sini presentasi program studi yang melaksanakan kerjasama dengan mitra. Jadi harus kita capai 100%. Semua program studi harus atau harus ada mempunyai kerjasama dengan mitra. Lalu presentasi mata kuliah pada proses diploma menggunakan pemecahan kasus atau case method dan PBL. Nah, ini nanti yang akan kita bahas khusus untuk ini sesungguhnya yang persiapan tadi yang agenda rapat ketiga kita. Itu 50% ini dibebankan. Dan ini saya lihat ini tinggi sekali nih karena kalau seingat saya kalau yang sebelumnya kan 30%. Ini 50% berarti berarti separuh dari mata kuliah kita sudah harus berbasis PBL atau case method yang harus kita capai. Lalu jumlah program studi melakukan pendampingan program akreditasi sertifikasi internasional yaitu pemerintah itu 50%. Ini mahasiswa juga ini persentase mahasiswa yang dilibatkan dalam PKM dosen 25%, persentase mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian dosen 25%. Jadi ini dari total jumlah penelitian. Saya pikir sih kalau ini mungkin nggak begitu berat kita capai ya. 25% artinya kalau ya bahkan seharusnya semua kegiatan penelitian maupun program PKM harusnya melibatkan mahasiswa. Nah, ini dosen ini. Ini untuk dosen. Nah, ini yang harus sudah ada di IKU, di SKP. Ini yang harus sudah ada di SKP kita buat. Berkegiatan tridharma di kampus lain. Itu 20%. Ini banyak sekali nih. 20% berarti kan 1/5. Berarti dosen kita 1/5 dari sekitar kita 37. Nah, untuk lebih mudahnya 40 gitu. 40 dosen 1/5 berarti 8 dosen. 8 dosen harus berkegiatan tridharma di kampus lain. Artinya untuk pertukaran dosen ini harus kita hati-hati nanti
Artinya untuk pertukaran dosen 3 UPN ini minimal berarti 8 dosen harus kita kirim untuk pertukaran dosen 3 UPN. Supaya ini bisa tercapai. Lalu berkegiatan Tridharma di QS 100. Nah ini menurut saya juga besar sekali, 0,5. Artinya udah ada 1 orang paling nggak itu. QS 100 itu tidak mudah. Di Indonesia sendiri pun yang QS 100 hanya ada di Institut Seni yang di Yogyakarta. QS itu singkatan apa, Pak? Itu ini ranking dunia itu, Pak Dekan. Jadi kita bekerja sama dengan perguruan tinggi dengan ranking 0 ranking 1 sampai 100 gitu. Ranking 1 sampai 100 itu kan sulit sekali kita di program studi yang QS 100 itu kan sulit sekali. Di mana kita cari? Di Indonesia pun hanya ada 1. Di luar negeri pun yang nggak mudah, ya mungkin itu paling banyak akan berada di MIT yang seperti itu. Kita mungkin membuat email aja dibalas aja belum tentu dibalas, kira-kira seperti itu. Jadi iya Pak Farudin, betul memang seperti itu. Gitu. Jadi nggak mudah lah karena mereka juga sibuk gitu ya. Jadi nggak mungkin kalau ada mereka kepentingan untuk kita ya mereka akan serius. Tapi kalau hanya kita mau nebeng dengan kejayaan mereka ya nanti dulu akan seperti itu. Nah ini yang berikutnya, kalau ini sih saya nggak begitu ini ya, saya pikir ya oke lah kalau kita nggak mencapai ini nggak begitu masalah. Nah yang ini masih mungkin tadi, yang untuk dengan kerjasama 3 UPN mungkin ini bisa kita capai. Kemudian bekerja sebagai praktisi di dunia industri, 5% ini. Lumayan, 5% itu kan 1/20. Berarti 1/20 berarti sekitar 2 orang harus ada praktisi di dunia industri. Nah, saya pikir mungkin Pak Noverdo, apakah nanti bisa yang karena agak berbeda persoalannya. Pak Noverdo itu dosen justru sebenarnya menjadi sampingan beliau sesungguhnya, bukan utamanya justru gitu. Nah ini artinya siapa dosen yang harus kita minta nanti supaya ada di SKP-nya, kan ini menjadi persoalan. Lalu membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi minimal tingkat nasional. Nah ini 10%. Berarti prestasi di sini pun kan tidak mudah juga. Prestasi minimal tingkat nasional itu kan berarti kalau udah dianggap berprestasi paling enggak udah juara harapan 3 lah paling tidak. Berarti kan juara 6. Juara 6 itu 10%. Berarti 10% dari 37 berarti ada sekitar 4 orang yang berhasil membimbing mahasiswa. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut Pak Warek, Bu Rektor, itu ada di SKP itu. Gitu. Lalu berkualifikasi S3 itu lebih besar dari 30%. Nah, mungkin nanti kalau jadi rekrutmen yang sedang mau dilakukan ini kalau ini masuk yang kemarin kita usulkan ada 8 tambah itu ada sekitar 28 kalau nggak salah kemarin kita ajukan. Nah, kalau itu tercapai bisa ada semua dengan 28 itu mungkin ini bisa tercapai. Ini SKP kemarin saya nanya, kalau SKP cuma sini ada 1 semester terus yang beban distribusi itu nggak dipakai. Mohon diulang Pak As. Agak putus tadi. Enggak Pak, cuman tadi lupa nge-mute. Oh iya. Oh iya. Baik, saya lanjutkan lagi. Jadi kemudian yang yang sertifikasi kompetensi. Nah, ini juga besar sekali, 50% ini. Jadi kemarin memang sudah kita anggarkan di anggaran kita bahwa ini bagian dari program kita sesungguhnya untuk menambah dosen kita yang bersertifikasi kompetensi dan sudah dianggarkan sebagian kemarin di anggaran kita. Gitu.
Nah, cuma untuk 50% ini saya pikir apa iya gitu. 50% kan luar biasa, berarti kan 20 orang itu. Padahal yang tersertifikasi pun saat ini mungkin kemarin saya lupa berapa orang, tapi kan itu pun sertifikatnya belum keluar gitu ya. Jadi artinya masih bisa kita katakan ya sekitar 20 orang yang harus kita luluskan kompetensi profesi gitu. Apa nggak terlalu tinggi gitu yang ini. Tapi bagaimanapun kalau melihat ini, bahwa nanti kan akan diperiksa oleh LP3M kaitan atau keselarasan antara PK dekan ini dengan SKP masing-masing dosen, SKP masing-masing prodi, SKP masing-masing fakultas. Jadi dibuat totalnya semua, dilihat ke sini, ini tercapai atau tidak. Lalu yang berikutnya berasal dari kalangan praktisi profesional dunia industri atau dunia kerja. Nah ini mungkin ya termasuk kalau dosen tamu ya mungkin masih bisa kita capai, tapi kalau dosen tetap ya gimana caranya gitu ya. Nah, kalau ini mungkin nggak bisa kita, dan ini nggak mungkin ada di SKP kalau ini. Tapi yang ada di SKP itu yang ini salah satu ini. Satu, lalu kalau S3 ya nggak mungkin juga. Nah, yang 43 yang mungkin 43 mungkin kita buat di SKP. Lalu berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain. Ini lalu memiliki sertifikasi. Ini mungkin dibuatkan di SKP. Nah, kalau yang ini saya pikir sih lebih bagus kita abaikan lah. Nah, kemudian masuk ke penelitian dan pengabdian. Nah, ini jumlah judul penelitian dipublikasi di jurnal internasional bereputasi. Nah, kalau bereputasi berarti kaitannya adalah ke Scopus. Dan itu 10% dari dosen tetap. Dan artinya bukan jumlah jurnalnya yang dilihat ini berarti, tapi jumlah dosennya. Berarti jumlah dosen kita itu 37, berarti 3,7 dibulatkan ke atas 4. Berarti minimal 4 orang dosen sebagai penulis pertama itu masuk ke jurnal yang internasional bereputasi. Nah, ini menjadi pertanyaan lagi tadi. Nah, ini nanti yang harus kita bebankan. Ke siapa ini kita bebankan? Ke dosen siapa gitu. Lalu jumlah judul penelitian dipublikasi di jurnal terindeks internasional. Ini juga bisa kita tuliskan di SKP. Jumlah judul penelitian dipublikasi di jurnal nasional bereputasi dan seterusnya. Ini semua ini masuk bisa ada di SKP semua. Jumlah joint research dengan perguruan tinggi lain di level nasional itu 2%, bahkan internasional 1%. Jumlah judul penelitian mendapat hibah eksternal dan seterusnya. Nah, ini kira-kira seperti ini. Ini yang ada di PK Dekan FT. Nah, sekarang balik lagi, artinya sekarang kalau kita mau mereview nanti hasil dari isian dari dosen, nah masing-masing prodi nanti akan mereview itu berdasarkan PK ini. Nah, memang sebaiknya yang PK Dekan ini kita breakdown ke masing-masing prodi supaya masing-masing prodi nanti punya target masing-masing sehingga bisa menugaskan masing-masing dosen berapa orang yang harus ditargetkan, misalkan menulis internasional berapa orang, lalu kalau tadi 4 orang tadi hitungannya berarti mungkin satu prodi misalkan, atau mungkin apakah seperti itu langsung dibagi seperti itu, atau mungkin dibagi berdasarkan persentasi dosennya. Persentasi dosen di elektro berapa, di mesin berapa, nanti dari situ kita ambil jumlah orangnya gitu. Nah, ini juga perlu kita duduk bersama membuat breakdown dari PK Dekan ini menjadi PK prodi. Nah, kemudian mungkin masalah SKP kira-kira seperti itu gambarannya. Nanti mungkin kita lebih bagus diskusi.
Nah, mungkin yang berikutnya aja saya lanjutkan sedikit untuk yang agenda kedua, yaitu kolaborasi riset dengan Malaysia, ya, seperti yang sudah kita peroleh surat dari LPPM membuat penugasan ke dosen untuk membuat proposal, gitu ya, berdasarkan ajuan nama-nama yang dari kita memang. Gitu ya. Nah, lalu nama-nama itu ditugaskan untuk membuat proposal untuk kolaborasi tersebut. Yang menjadi persoalan, ya nanti monggo ditanggapi, tapi saya berpikir ya, kalau saya melihat ini bukan kerjasama gitu ya, tapi ini baru pendapat saya pribadi. Kalau menurut saya yang namanya kerjasama itu bukan seperti itu. Kerjasama itu harusnya duduk dulu bersama, paling tidak mungkin kita mencari data dulu dari kita. Mungkin bidang ini siapa, mungkin bidang manufaktur di teknik mesin siapa, ada nggak yang cocok dengan bidang manufaktur di Malaysia misalkan. Lalu ini masing-masing dosen ini dipertemukan, paling tidak diberikan kontak masing-masing sehingga bisa berdiskusi apa kira-kira yang mau kita angkat untuk topik kolaborasi, penelitian kolaborasi seperti itu. Menurut saya seperti itulah yang namanya kolaborasi. Jadi kolaborasi itu adalah dibangun dari awal, termasuk idenya ide adalah ide bersama. Nah, kalau yang ini agak berbeda saya lihat. Kita yang ditugaskan membuat proposal. Kalau buat saya sih, ini baru pendapat saya juga, proposal ya tidak semudah itu juga membuat proposal. Proposal itu adalah ide di sana. Ide itu mahal, nggak murah ide itu. Nah, saya nggak begitu paham nanti setelah kita buat proposal ini, apakah ini langsung bulat-bulat langsung dikirim ke Malaysia gitu. Itu sama saja kalau menurut saya, kalau toh seperti itu sama saja ide kita mau dikasih ke Malaysia gitu. Ini menurut saya tidak pas. Harusnya kita diajak duduk bersama, bidang-bidang ilmu yang ada di sana yang tersedia apa, siapa yang bisa bergabung, lalu kita terhubung dengan dosen-dosen yang di sana. Mari kita bangun apa yang mau kita teliti. Kalau ada kecocokan lanjut, tidak cocok ya udah bubar. Memang seperti itu. Membuka sebuah kolaborasi memang seperti itu. Nggak semua juga setiap ada yang diawali selalu berakhir dengan happy ending begitu. Nah, tapi harus jelas masalah ide itu seharusnya menurut saya ya tidak dibebankan ke kita semuanya membuat proposal, lalu posisi orang dari Malaysia sebagai apa? Jadi mereka seolah-olah kita membuat proposal lalu mereka yang memeriksa seperti itu. Ya nggak pas juga menurut saya. Ya walaupun kita butuh sebuah kolaborasi, tetapi ya harga diri penting juga, sifat membela negara itu juga penting. Karena ide itu adalah bagian dari melindungi, ide itu juga penting, itu bagian dari bela negara juga gitu. Itu menurut pemahaman saya. Tapi nanti mari kita diskusikan. Kalau seperti ini modelnya, kalau nanti ide kita tuh lalu dikirimkan ke Malaysia, terus terang kalau saya pribadi saya nggak setuju seperti itu. Itu yang kedua. Lalu yang agenda kita yang terakhir tadi masalah persiapan, ya mungkin kita udah sama-sama juga sedang mempersiapkan sekarang untuk perkuliahan di semester genap ini. Tetapi yang paling penting sekarang karena butuh waktu adalah masalah mempersiapkan RPS untuk mata kuliah yang akan kita buat dengan metode PBL, Project Based Learning, dan studi kasus, ya, metode case, metode studi kasus, ya. Nah, ini yang harus segera kita set, karena tadi 50% dari mata kuliah kita itu harus di-set menjadi metode ini, yang dua ini. Nah, ini mohon segera, seperti yang sebelumnya sudah saya minta, ke masing-masing prodi memilih mata kuliah mana ini yang harus yang akan dikawal untuk melakukan ini gitu, melaksanakan PBL maupun case method. Lalu meminta ke dosen untuk membuatkan RPS-nya supaya nanti pada saat monet terakhir
itu sudah selesai semua dan waktu ini udah mepet sekali gitu semuanya. Nah ini harus betul-betul kita kawal bahwa RPS ini 50% dari mata kuliah kita ada yang menggunakan PBL dan case method. Nah ini khusus untuk yang persiapan perkuliahan. Nah kira-kira seperti itu diskusi kita hari ini. Itu sifatnya sebagai pembuka saja. Mungkin kita bisa diskusi lebih terbuka supaya yang tadi kita angkat tadi menjadi pokok-pokok agenda kita hari ini itu bisa mendapatkan solusi. Nah kira-kira seperti itu. Mungkin kita langsung masuk ke diskusi aja. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanggapi. Pak Henry, saya tanggapi. Melihat schedule yang terdapat pada bagan tadi, pengisian SKPI, pelaporannya ke LP3M ya, Biro KPK. Biro KPK. Iya. Nah, ya itu. Ya ini Pak. Kita lihat ini kan sekarang tanggal 11. Betul. Berarti kan posisi tanggal 11-nya itu paling tidak kan berada di nomor 4 ya, nomor 4. Jadi SKP dosen itu sudah tersusun, padahal kita belum menyampaikan sosialisasi pada dosen. Itu pertama. Kemudian tanggal 13 Februari itu adalah hari Senin. 13 hari Sabtu, Pak. Sabtu. 13 Sabtu, besok tuh libur. Iya. Ya, sebetulnya hari, berarti sekarang 11 ya, besok 12. 12 libur. Oh iya benar, hari Sabtu. Berarti hari Sabtu. Ini kalau dosen yang katakanlah saya sebagai dosen yang skeptis melaksanakan ini kan bagian dari instruksi dari pimpinan ya. Ini bisa saja dinilai ini bullshit, ini mau saya laksanakan ini. Malah ditertawakan oleh kita sendiri gitu. Iya. Nah, tapi ya seperti yang saya katakan tadi bahwa ini harus kita laksanakan. Nah, bagaimana caranya kita menyikapi yang ditetapkan schedule ini. Sekarang tanggal 11. Padahal informasinya baru kemarin kan dapat diperoleh. Iya, betul. Seharusnya menurut jadwal ini kemarin itu sudah mulai menyusun SKP, padahal kita belum ke dosen. Nah ini terkait juga dengan apa yang disampaikan oleh Bu Win tadi di dalam grup WA, bahwa diharapkan pada rapat sekarang ini melibatkan semua dosen. Nah, kalau melibatkan semua dosen bisa berantakan semua. Gitu. Betul. Nah, itu saya sangat skeptis juga bisa tersusun ini secara baik. Nah, bagaimana caranya supaya saya yakin bahwa dosen-dosen kita pada umumnya udah pasang badan mau dipakai gue kagak, mau dapat honor atau tidak gitu. Nah, ini pendapat saya dosen kita banyak yang skeptis sama seperti saya gitu. Mungkin ada saran dari teman-teman Kak Prodi atau dari Pak Arief barangkali, silakan untuk menyikapi ini. Kalau kita kerjakan ini kan udah nggak mungkin nih sekarang tanggal 11 ya. Tanggal 11, tanggal 13 itu hari Sabtu sudah harus dilaporkan. Padahal kondisi kita adalah kondisi libur. Ya, mungkin saya tanggapi sedikit Pak Dekan. Ya. Jadi memang ya kalau melihat jadwal ini memang begitu saya lihat kemarin, wah ini udah kacau gitu. Kira-kira masa kemarin baru disosialisasikan, ini selesai kan udah sore gitu. Udah 5:30 sore. Padahal sebenarnya di jadwal ini tanggal 10 sudah mulai pengisian dosen gitu. Oleh dosen gitu. 10 sampai 11 itu masa pengisian oleh dosen, lalu diajukan ke
tanggal 11 diajukan ke prodi. Prodi mereview, lalu tanggal 12 melihat hasil review, apakah ditugaskan ke prodi kembali, lalu atas hasil penugasan itu nanti dosen akan mengisi di SKP-nya. Hari Sabtu itu sudah mengisi di sistem, karena sistem untuk SKP ini kebetulan sudah ada, ya model-modelnya kayak di Simpok itu, jadi udah ada, jadi nanti kita mengisinya di sistem berbasis web. Nah itu hanya dibuka 1 hari, hanya hari Sabtu. Jadi benar-benar memang ini saya lihat jadwal ini dari universitas ya menganggap memang tidak ada libur. Hari besok hari merah itu tidak ada libur. Hari Sabtu tidak ada juga libur. Kira-kira seperti itu. Satu hal lagi sebetulnya saya dapat informasi TIK belum siap menerima. Kalau umpama kita sekarang sudah punya SKP gitu, kita mau upload, itu juga sistemnya belum menerima. Iya Pak, kalau mungkin sekarang, tapi kalau untuk kalau menurut jadwal ini dan juga dari TIK kemarin itu ya hari Sabtu mereka udah siap gitu. Mudah-mudahan aja memang benar siap gitu. Sebenarnya ini kan saya sudah yang kita hadapi ini sebetulnya menurut saya sudah complicated ya, berawal dari usulan saya kepada rektor. Saya berbicara 4 mata waktu itu. Bu Rektor pada saat setelah dekan FISIP terpilih, mohon nanti berita saya ini jangan diceritakan juga ke pihak lain, cukup kita yang dalam forum ini saja yang tahu. Jadi saya berbicara dengan rektor berdua, ngobrol, saya appeal, memohon pada rektor kalau bisa pimpinan Subsatker itu dipilih dari internal UPN. Karena saya melihat 5 dekan yang ada di fakultas, semua fakultas, itu adalah orang bukan UPN. NIDN-nya bukan UPN. Home base-nya bukan UPN. Tentunya dia menerima honor, katakanlah terkait dengan honor dosen Serdos, juga bukan dari UPN. Termasuk Warek 2. Jadi saya ingin sampaikan kepada rektor pada waktu itu adalah